Selamat pagi anak-anak, salam FM. Kita berjumpa kembali di pelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar sampai pada pelajaran 15 ya anak-anak, tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita mau belajar bersama tentang tindakan Allah yang menunjukkan pemenuhan janjinya kepada bangsa Israel. Lalu hubungan janji Allah tersebut kepada bangsa Israel dengan kelahiran Yesus. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama agar Tuhan memberkati pelajaran kita sehingga bisa lancar anak-anak semua mengikutinya dengan baik. Kita ambil sikap yang sopan ya anak-anak. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Semoga melalui pelajaran agama ini, kami semakin mengenal Yesus Kristus Putramu sebagai pemenuhan janji Allah kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita melihat lebih lanjut tentang pemenuhan janji Allah, kita lihat bersama ya cerita tentang ayah si Joni. Anak-anak nanti bisa melihatnya di buku cetak halaman 136. Singkatnya, kisah ini bercerita tentang si Joni dan ayahnya. Sangat berbeda sekali anak-anak sikap Joni dan ayahnya. Joni dikenal sebagai anak yang nakal, bandel, bisa juga dikatakan keras kepala. Kalau ingin sesuatu harus dipenuhi, kalau tidak ia akan marah. Nah, sebaliknya, kalau ayahnya dikenal sebagai ayah yang sabar dan penyayang. Suatu hari, Joni meminta kepada ayahnya uang untuk jajan. Saat itu, ayahnya tidak segera memberi. Joni marah lalu menendang barang-barang yang ada di rumah. Kemudian, ia pun menyulutkan api ke dalam kamarnya. Apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya terjadilah kebakaran di rumah Joni. Dia tidak menyangka bahwa perbuatannya bisa membakar seluruh rumah dan isinya. Karena Joni sangat takut, maka Joni pun pergi. Dia takut menghadapi kemarahan ayahnya. Apakah ayahnya benar-benar marah? Ternyata tidak anak-anak. Ayahnya mencari Joni ke sana kemari dan menanyakan kepada setiap orang jika melihat anaknya supaya memberitahukan kepadanya. Sampai akhirnya ayahnya pun memasang foto Joni pada selebaran dan memberi pengumuman siapa yang melihat wajah anaknya tersebut supaya menghubungi ayahnya. Dan ia menuliskan kata-kata di situ, "Joni anakku, pulanglah. Rumah yang terbakar dan isinya tidak seberapa dibandingkan dengan dirimu. Anakku, pulanglah, engkau sangat berharga bagiku." Demikian anak-anak kisah tentang si Joni. Walaupun anaknya seperti itu kenakalannya, namun ayahnya tetap merindukan dan menantikan kedatangan anaknya. Nah, maka dari kisah ini, anak-anak yang memiliki sikap kurang bagus terhadap ayah maupun ibunya, nah, tolong mulai menyadari dan berubah ya, sehingga tidak seperti Joni. Setelah kita mendengar kisah tentang Joni, kita mau melihat tentang kisah Bapak I.J. Kasimo. Siapa Bapak I.J. Kasimo ini anak-anak? Nah, ada di buku kalian juga halaman 137 sampai 138. Bapak I.J. Kasimo lahir di Yogyakarta pada tahun 1900. Bersama dengan temannya Albertus Sugiopranoto,
Ia pun mendapat pendidikan dari Romo van Lith. Nah, siapa itu Romo van Lith, anak-anak? Romo van Lith adalah Romo, seorang misionaris yang datang dari Belanda ke Indonesia menjadi Romo dan banyak membaptis orang di daerah Yogyakarta. Begitu juga dengan I.J. Kasimo dan Sugio Pranoto. Nah, setelah mendapat pendidikan dari Romo van Lith ini, mereka menjadi seorang yang cerdas. Sugio Pranoto menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Nah, sekarang namanya dikenang dengan sebuah kampus yang ada di Semarang, yaitu Universitas Sugio Pranoto. Nah, di sana mendidik anak-anak supaya bisa menjadi orang yang berguna. Berbagai jurusan, ada yang jurusan pendidikan, ada jurusan psikologi, dan masih ada lagi lainnya. Nah, Sugio Pranoto setelah menjadi uskup kan namanya dikenang. Nah, beda lagi dengan Pak I.J. Kasimo. Kalau I.J. Kasimo tidak menjadi uskup tapi menjadi seorang pejabat. Nah, dari pendidikan yang diperoleh dari Romo van Lith, ia pun akhirnya masuk ke bidang politik. Di situ dia banyak menyumbangkan ide cemerlang. Setelah menjabat sebagai Menteri Persediaan Pangan, ia mencetuskan gagasan atau ide yang disebut dengan Kasimo Plan. Idenya tersebut mengembangkan bidang pertanian. Dia mengajak kembali untuk banyak menanam tanaman, lalu mengurangi hewan ternak yang disembelih, dan perpindahan penduduk ke Pulau Sumatera. Nah, maka banyak orang Jawa yang pindah ke Sumatera, ya, termasuk di Lampung ini, anak-anak. Nah, lalu I.J. Kasimo juga berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun berjuang untuk semua rakyat Indonesia. Suatu kali dalam kunjungannya ke daerah, di daerah tersebut merasa mau dikunjungi seorang menteri, maka mereka mempersiapkan tempat yang mewah, anak-anak. Baik itu tempatnya, makanannya, tetapi setelah ditunggu-tunggu, nah biasanya kan seorang pejabat datang dengan kendaraan mewah. Mana ini mobilnya Bapak Kasimo kok belum datang, Bapak Menteri kita? Ternyata apa, anak-anak? Bapak Kasimo memilih untuk mengendarai delman, bukan mobil mewah yang disediakan, namun delman sederhana yang mengantarnya sampai ke tempat tersebut. Nah, semua orang pun kagum pada kesederhanaan Bapak Kasimo ini. Bapak Kasimo memiliki moto dalam hidupnya, yaitu kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, maka setelah banyak jasanya untuk negara kita, I.J. Kasimo pun saat meninggal dimakamkan di makam pahlawan. Nah, demikian anak-anak jasa dari Bapak I.J. Kasimo. Sekarang kita akan mendengar tentang kisah kelahiran Yesus. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, setelah melihat bersama bagaimana Allah memenuhi janjinya dalam peristiwa kelahiran Yesus, kita lanjutkan dengan penjelasan ya. Mari kita simak bersama. Pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel diawali dengan peristiwa penyampaian kabar gembira malaikat Gabriel kepada Sakaria bahwa Elisabet akan mengandung seorang bayi laki-laki, dan dialah Yohanes Pembaptis. Nah, saat itu Sakaria sedang bertugas sebagai imam. Dia bertugas di Bait Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran. Nah, malaikat menampakkan diri dan memberi kabar kalau nanti Sakaria akan memiliki seorang anak dari Elisabet. Karena usianya sudah lanjut, Sakaria tidak percaya. Nah, malaikat pun berkata, "Karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu sampai anakmu lahir." Sejak itu Sakaria pun tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya Elisabet melahirkan Yohanes, barulah Sakaria bisa terbuka mulutnya untuk berbicara dan menuliskan nama pada anaknya, yaitu Yohanes. Nah, kita tahu ya anak-anak, tugas Yohanes adalah menyiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Nah, ini ya anak-anak, ingat ya, awal dari pemenuhan janji Allah adalah peristiwa ini. Lalu janji Allah itu terwujud dalam peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, seorang gadis dari Nazaret. Maria menerima tugas dari Allah untuk menjadi bunda Tuhan. Jawaban Maria pada malaikat Gabriel menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah. Jawabannya apa anak-anak? Ada pada doa malaikat Tuhan. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Anak-anak, sebagai orang Yahudi, Maria pun juga menantikan kedatangan seorang penyelamat bagi bangsanya. Maria sepenuhnya menyerahkan diri pada panggilan Allah dan menerima tugasnya untuk menjadi ibu Yesus, penyelamat manusia, dengan penuh sukacita. Meskipun banyak menghadapi tantangan,
Maria tidak berpikir panjang, nanti kalau saya mau menjadi ibu Yesus, pada saat itu ia belum bersuami. Dia pun karena tahu itu kehendak Allah langsung menjawab, bersedia dengan mengatakan itu tadi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita dapat meneladan Bunda Maria dengan cara apa anak-anak? Seperti teladan Maria yang rajin berdoa, kita juga tekun berdoa, setia melaksanakan kehendak Allah dengan hati yang tulus, tidak menggerutu kalau harus banyak berdoa, terlebih saat masa prapaskah ini ya, tidak menggerutu. Kita banyak kegiatan kerohanian ya, dengan ikut berpuasa dan berpantang. Nah, demikian anak-anak, semoga di masa prapaskah ini kita juga mau bersedia dengan tulus ikhlas mengikuti kehendak Allah seperti Bunda Maria. Semoga penjelasan Bu Guru bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak, dan kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami dapat belajar dari Bunda Maria dan tokoh-tokoh lain dalam pelajaran ini. Semoga kami dapat menjadi anak yang setia kepadamu dan mau berjuang dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus penyelamat kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat dengan belajar tekun. Ya, ingat pesan Ibu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.